Welcome to Sharing is Caring bersama saya, Irwan, dan hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget, yaitu Pastor Daniel Pujarsono. Dan teman-teman semua, saya menghimbau supaya teman-teman mensubscribe dan like serta komen video ini, dan jangan juga lupa untuk mengklik loncengnya supaya teman-teman semua nggak ketinggalan apabila Sobat SIC mengupload video terbaru. Halo Pak, selamat datang. Saya panggil Abah aja ya, Abah Daniel, karena saya juga terbiasa panggil Abah Daniel. Boleh, apa arti sebuah nama? Apa kabar? Apa kabar, Bah? Tuhan, luar biasa. Puji Tuhan, baik ya, Bah ya. Terima kasih banget loh, Bah, udah mau datang di undangan kita untuk podcast tanya jawab, sharing-sharing di tempat ini. Bah, saat ini kita di dalam podcast ini untuk melakukan sharing is caring, di mana sharing ini kita membahas tentang hal-hal apa aja sih yang bisa kita bagikan untuk teman-teman Sobat SIC di luar sana. Dan kiranya konten-konten yang kita buat ini berharapnya sih bisa jadi berkat bagi yang mendengarkan, Bah. Nah, langsung aja, Bah. Saat ini saya mau bertanyakan, dulu sebelumnya apakah Abah itu memeluk agama kepercayaan yang lain? Sebelumnya, Bah? Sebelumnya, ya, gitu ya. Iya, sebelumnya. Sebelumnya memang bukan. Saya lahir di lingkungan yang tidak ada orang Kristen ya. Oke. Ya. Tetapi kita harus yakin bahwa kata firman Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa mengaku Yesus Tuhan kalau bukan oleh Roh Kudus. Oke, itu yang Bas. paling penting ya. Jadi kita tidak ada istilah ayo kristenisasi, mengkristenkan orang, dan saya bangga sudah mengkristenkan orang, tidak bisa. Ya, karena hanya Tuhan yang mampu membuat seseorang bisa terima Tuhan sendiri. Ya. Oke, Bah. Terima kasih. Terus, Bah, saya juga dengar nih, kalau misalnya Abah itu seneng pakai wayang ya, Bah ya? Iya. Kalau misalnya lagi mau apa itu, Bah, pakai wayang? Ya, Menceritakan sesuatu cerita rakyat atau gimana itu? Wayang itu kan lambang kehidupan ya. Namanya wayang itu adalah sebuah gambaran kehidupan yang di Jogja, di Jawa Barat, khususnya di Jawa, itu kan sudah menjadi satu tradisi untuk mengajar dulu. Sebelum agama ada, orang mengajar dengan simbol-simbol yang ada. Makanya wayang itu adalah sebuah gambaran kehidupan yang bisa digunakan untuk nasihat. Bahkan mungkin untuk menyindir seseorang juga bisa dengan wayang itu gitu ya. Termasuk juga kita gunakan buat syiar. Kenapa? Karena orang Indonesia itu lebih senang kalau dinasihati orang kan tersinggung. Ya. Nah, kalau dinasihati dengan contoh-contoh dia lebih nggak tersinggung gitu ya. Jadi kita gunakan wayang sebagai pengajaran, untuk ngajar, untuk memperkenalkan kehidupan. Jadi wayang itu adalah tontonan dan juga tuntunan. Oke. Gitu ya. Tontonan dan juga tuntunan. Iya, tontonan yang mengandung tuntunan dalam hidup ya. Kalau di dalam proses berkhotbah sendiri nih, Bah, di dalam gereja misalnya atau dimanapun, apakah Abah juga menggunakan wayang juga? Pernah nggak, Bah? Tidak semua ya, jadi tergantung kalau undangannya apa, acaranya apa. Jadi tidak selalu. Karena di mimbar kita khotbah ya kita khotbah biasa, tapi kalau memang atas permintaan pakai wayang, itu kita gunakan itu. Jadi kita juga sesuai dengan kebutuhan kan gitu ya. Oke, jadi kita sesuaikan konteksnya Pak. Ya, makanya tadi di sini kalau suruh bawa wayang saya bawa wayang, kalau enggak kan saya nggak tahu gitu ya. Kita udah siapin, Bah, wayangnya tapi nggak wayang betulan nanti. Boleh ya, Bah, nanti ya kita mainkan sedikit ya, Bah ya, di mau wayang sedikit nanti. Nah, sekarang, Bah, saya mau bertanya nih. Karena kata Abah tadi sebelumnya itu bukan memeluk agama kepercayaan yang saat ini. Saya mau bertanya nih, Bah, apa yang memutuskan Abah untuk memeluk kepercayaan yang saat ini? Ini pertanyaan yang bagus sebenarnya, karena ada orang kan bilang mantan terindah ya. Ya. Kalau terindah kok bisa jadi mantan, masalahnya begitu. Ya nggak mungkin ya. Jadi kalau saya ditanya, ada suatu kali saya ditanya dengan pertanyaan, ada yang kurang dari Muslim? Tidak ada. Gitu kan? Tidak ada. Gitu ya. Lalu kemudian kenapa Anda pindah? Saya akan jawab tidak tahu. Mengapa? Justru karena itu sebuah hidayah panggilan. Kita tidak bisa, saya pindah karena ini.
pasti motivasinya kurang bagus, akan menjelekkan yang satu. Benar. Itulah makanya ketika saya ditanya kenapa pindah, nggak tahu saya. Ya, karena itu sebuah panggilan, itu memang kita tidak paham. Kata Yesus kan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi saya adalah orang yang sampai hari ini bangga dengan iman saya, dengan iman saudara saya, gitu ya. Jadi ini yang membedakan, membuat saya tidak pernah membenci, tidak pernah menjelekan, karena justru ini panggilan. Gitu. Iya. Jadi karena Abah merasa, wah ini panggilan saya nih, akhirnya memutuskan ya, Abah ya? Betul. Seperti Anda kalau ditanya, saya udah punya pacar belum? Ya. Udah punya pacar belum? Belum. Belum. Aduh, kasihan. Ya. Kalau ada orang kenapa mencintai? Karena dia cantik. 20 tahun lagi pasti akan bosan. Oke. Itu kan, karena langsing. 5 tahun lagi jadi langsung. Langsung. Iya. Oke, Bah. Ya. Tapi sebelumnya, Bah, sebelum mau memutuskan untuk memeluk kepercayaan saat ini, apakah ada satu pengalaman gitu yang membuat Abah yakin gitu untuk memutuskan? Ya pasti ya. Jadi artinya kita juga melakukan satu pergumulan ya. Artinya tidak mudah untuk memutuskan, karena dari sebuah keputusan pasti ada resiko. Ya, ada hal-hal yang harus kita pikul. Tetapi kembali ketika kalau kita yakin bahwa itu sebuah panggilan, kita akan bangga bahwa kita akan memiliki satu kebanggaan terhadap apa yang kita pilih sekarang, imani. Dan itu pasti ada dampaknya. Ya, kalau orang sungguh-sungguh panggilan, pasti akan ada satu dampak di dalam hidupnya yang membuat kita memang betul-betul berubah dan diubahkan. Itu. Berarti memang ini merupakan satu pilihan yang cukup sulit juga ya, Pak ya? Cukup sulit. Karena lingkungan, karena berbagai hal. Tetapi kembali ketika kita memang sudah satu pilihan, maka bukan hanya sekedar kita butuh tekad, tetapi juga kita butuh mengenal Tuhan betul. Yakin betul ya. Jadi kalau saya sebutkan bahwa kekristenan itu paling tidak ada 4 ya. Satu, Kristen itu sebuah kepastian. Kepastian dan keyakinan bahwa di dalam kehidupan Kristen kita harus punya keyakinan bahwa kita ini orang yang sudah pasti masuk surga. Tetapi orang yang masuk surga itu kan harus ada buktinya, perbuatan baik. Yang kedua, firman Tuhan, Kristen itu adalah perubahan hidup. Jadi nggak mungkin kita menjadi anak Tuhan tapi hidupnya tidak berubah. Setuju, ya, karena kata Tuhan, kamu ciptaan baru. Lalu yang kedua, Kristen itu pengalaman hidup. Yang ketiga, Bah? Yang ketiga, ya. Perubahan hidup. Ya, berarti Anda mendengarkan ya. Jadi pengalaman hidup. Kenapa banyak orang meninggalkan Tuhan? Karena tidak punya pengalaman. Pengalaman itu juga sangat penting ya, Pak ya? Yang penting lah. Anda tadi belum pacaran kan, belum tahu indahnya berpacaran. Jadi sebagai bukti bahwa kita ini bukan hanya tahu nih, tapi mengalami secara langsung. Kenapa belum berpacaran? Masih belum waktunya aja. Belum waktunya. Ya, nunggu waktu Tuhan. Jadi kalau berpacaran, Tuhan katanya jodoh di tangan Tuhan. Berdoanya harus pasti, lepaskan jodoh saya kalau bukan di tanganmu Tuhan. Itu harus yakin ya. Kalau memang Tuhan ini bukan jodohku, izinkan saya bertarung dengan jodohnya itu. Pasti itu ya. Jadi yang itu jadi ada pengalaman. Pengalaman itulah yang membuat kita bisa kuat. Ya, banyak orang Kristen kenapa tidak kuat berjalannya, karena dia tidak punya pengalaman pribadi dengan Allah. Itulah makanya ketika Musa tanya kepada Tuhan, siapakah namamu? Tuhan hanya berkata, I am that I am. Ya, aku adalah aku. Baru orang yang mengalami Tuhan yang akan menamai Tuhan itu. Makanya sebelum Yesus lahir kan disebutkan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang keempat, Kristen itu adalah buah hidup. Jadi ada kepastian hidup, perubahan hidup, pengalaman hidup, dan buah hidup. Jadi ada puncak dari kekristenan itu bukan seberapa berkat yang bisa kita terima sebenarnya. Ya, bukan seberapa banyak yang bisa kita beli, tapi seberapa banyak yang bisa kita beri. Jadi kekristenan sebuah buah adalah apa yang orang lain lihat dari kita, apa yang orang lain dengar tentang kita, dan apa yang orang lain rasakan ketika kita hadir di tengah-tengah mereka. Keren, Pak. Setuju dari apa yang Abah sampaikan. Kalau saya bertanya lebih lanjut lagi, Bah, menurut Abah kekristenan itu apa sih? Dan siapakah itu Yesus sendiri? Kalau pertanyaannya itu, suatu kali ada orang bertanya begini, seorang Friedrich Nietzsche, seorang filsuf ateis dari Jerman, dia bilang begini, kalau ada orang melihat lebih banyak orang Kristen yang hidupnya seperti Kristus hidup,
maka orang akan lebih banyak menjadi orang Kristen karena mencari Kristusnya. Ya. Jadi sebenarnya kekristenan itu apa sih? Kalau pertanyaannya, ya kan ada banyak orang bertanya Kristen itu apa? Sebenarnya Kristen itu sebuah gaya hidup. Sebuah gaya hidup. Gaya hidup. Ya, Kristen kan bukan agama. Ya. Karena Yesus tidak pernah mendirikan agama. Yesus menyebut muridnya bukan lagi Kristen, tapi anak-anakku, kekasihku, saudaraku, sahabatku, gitu kan? Ya kan? Tapi karena kemudian di Antioquia ada orang-orang yang hidup seperti Kristus hidup, ya kan? Maka mereka mau menyebutnya Kristianus. Ya. Jadi Kristen itu adalah sebuah gaya hidup, sebuah tanggung jawab. Ya. Nah, makanya apa sih kekristenan? Ketika orang lain melihat, maka kata Yesus, kamu adalah terang, kamu adalah garam, kamu adalah surat pujian. Jadi bohong kalau jadi orang Kristen tapi hidupnya tidak berubah. Bohong kalau jadi orang Kristen tapi perbuatan hidupnya nol. Karena kata Tuhan, iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Jadi Kristen bukan simbol dari aksesoris. Oh, saya pakai kalung salib, dia Kristen. Belum tentu. Itu namanya Kristen KTP kan, tanpa pertobatan ya. Walaupun KTP saya itu kasihan banget. Fotonya sudah jelek seumur hidup lagi. Itu kan kasihan gitu. Jadi ya, waktu kemarin di kecamatan mau diperpanjang, saya nggak boleh. Nggak bisa. Ya, karena takut dompetnya nggak cukup. Kepanjangan. Ya. Oke, jadi menurut Abah bahwa kekristenan itu sebuah gaya hidup ya, Pak? Sebuah gaya hidup. Benar banget, gaya hidup. Gaya hidup itu contohnya seperti apa sih, Pak? Nah, apakah kita misalnya lihat dari ajaran Yesusnya sendiri, terus kita polakan dalam kehidupan kita sehingga menjadi gaya hidup atau bagaimana, Pak? Ada memang gaya bicara tentang gaya gitu harus hati-hati juga ya, karena Einstein bilang tekanan berbanding lurus dengan gaya. Jadi kalau hidup banyak tekanan karena mungkin hidupnya banyak gaya. Awas suka bercanda, boleh Pak. Jadi kalau sebuah gaya hidup itu kan orang melihat Kristen bukan hanya dari aksesoris, tapi orang bisa melihat buah. Jadi orang tahu Kristen bukan hanya sekedar karena dia berbaju Kristen, tapi memang perilakunya. Nah, perilaku yang seperti apa? Yang memang diajarkan di Alkitab. Alkitab bilang, oh Kristen itu harus ada buahnya. Buah dari kekristenan itu apa sih? Buah roh. Ada kasih. Ada sukacita. Jadi kalau orang Kristen hidupnya sedih terus, saya pertanyakan dia Kristen nggak? Ya, mengalami kebangkitan nggak? Gitu ya. Itu masalahnya gitu. Kristen itu identik dengan karena kebangkitan Yesus kan ada, karena Yesus bangkit dia hidup jadi berarti karena dia hidup. Jadi orang tetap punya semangat. Semangat apa? Semangat meraih masa depan. Nah, masa depan itu adanya di mana? Di depan. Makanya harus berjalannya ke depan dengan sukacita. Ya, kalau ada orang mau kemana? Ngikutin ibu jari, kasihan. Ibu jari saja nggak tahu suaminya di mana, harus diikutin kan? Bapak jarinya nggak ada. Betul ya. Jadi jalan harus jelas pasti. Jadi kamu kalau memang jadi orang Kristen, kalau nggak jelas bukan orang Kristen. Oke, kita bukan orang Kristen. Bisa dibilang seperti gitu ya, Pak ya. Iya. Cuman posisi kita di sini, Pak, kalau misalnya kita melihat nih saudara-saudara kita, yang mungkin dia Kristen secara KTP, tapi perilakunya nggak menggambarkan. Kita sebagai teman atau sebagai sesama yang seiman, tindakan apa yang harus kita lakukan? Untuk menghidupkan orang yang mati, dibutuhkan orang yang hidup. Oke. Ya kan? Dibutuhkan orang yang hidup tapi harus dekat, jadi satu. Jadi pertemanan, proses bagaimana impartasi kuasa Roh Kudus kan harus bersentuhan. Nah, itu yang seringkali orang Kristen masalahnya ketika ada orang jatuh bukannya dibangunkan. Justru dijatuhkan sekalian. Padahal kalau bicara tentang Yesus, semua orang yang dipanggil Tuhan kebanyakan di dalam firman Tuhan adalah orang-orang yang bermasalah. Benar. Ketika Lewi bertemu dengan Tuhan, orang bilang, ikut aku. Orang bilang, apa dia nggak tahu? Lewi anak Alfeus. Dia pemungut cukai. Orang melihatnya pemungut cukai. Padahal orang Lewi itu harusnya jadi pemberita Injil, pemberita kebenaran. Tapi ketika Yesus mengambil, Yesus nggak pernah salah pilih. Maka ketika kemudian dia setia kepada Tuhan, dia menjadi penulis Injil Matius. Karena nama aslinya itu Matius sebenarnya. Itu masalahnya. Jadi banyak orang kan salah gitu ya, pemahaman itu. Oh, berarti kita juga memang harus hidup beriringan langsung ya, Pak ya? Iya dong. Artinya kalau misalnya ada nih saudara seiman kita yang memang masih dalam proses nih ya, bilangnya gitulah, dalam proses yang masih membutuhkan untuk proses pertumbuhan. Jadi kita sebagai sahabat seimannya, kita harus mendukung, menolong ya, Pak ya? Belajar dari Yesus sendiri kan dia jalan, dia mencari. Bahkan di kuburan yang orang lain nggak mau dekat pun Yesus kan ke sana. Nah, kita kan kadang-kadang tidak. Ya kan, ada orang yang gitu kita nggak mau mendekat, malah menjauh. Jadi ketika kita menjauh, malah justru kita menganggap bahwa kita paling benar, dan itu berbahaya.
Saya selalu berkata, orang yang merasa diri paling benar, sesungguhnya dia adalah orang yang paling tidak benar. Oke. Benar, Pak. Tapi kenapa banyak orang yang melakukan hal yang demikian, Pak? Kondisi apa yang membuat mereka melakukan hal yang demikian gitu? Perlu diajar. Karena mereka juga sama-sama adalah pihak yang memang sama-sama membutuhkan pertolongan. Makanya ketika salah satu kenapa kita disebut murid, murid itu kan orang yang mau belajar. Ya. Kalau muridnya selalu bolos kan susah, gitu kan. Di sekolah juga kalau muridnya bolos kan susah. Iya, ada murid ditanya, kamu nyontek? Ya enggak, saya cuma lihat jawabannya harus sama gitu. Ada orang ditanya, yang bisa jawab dulu keluar duluan. Oh yes, dia lempar tas. Siapa yang jawab tas? Saya. Dia keluar duluan, itu bukan murid yang baik. Gitu ya. Oke, Pak. Nah, sekarang, Pak, wayang budaya Indonesia ini kan sedikit nih, Pak, mengenai budaya dan tradisi. Kita balik lagi dengan apa yang saya singgung dari awal tadi ya, Pak ya. Sekarang kan budaya itu kayak hampir mau punah loh, Pak. Apalagi dengan perkembangan teknologi, bahkan juga regenerasi generasi demi generasi sekarang ini. Kayaknya mereka tentang soal budaya sekarang udah nggak begitu gimana gitu ya, nggak begitu terlibat lagi dalam hal budaya. Nah, berkaitan dengan itu, Bah, tentang kekristenan, kaitannya Injil atau kekristenan dan kebudayaan itu seperti apa sih, Bah? Apakah mereka itu satu hal yang bertolak belakang atau berjalan beriringan? Pertanyaannya adalah, apakah hostnya juga mengenal budaya Indonesia? Kenal. Budaya lokal? Ya. Hanya masalahnya kan kita seringkali bahwa budaya itu dianggap sebagai penghambat. Budaya dianggap sebagai mistik. Budaya dianggap sebagai itu berhala. Padahal sebelum agama ada, budaya itu sudah ada. Oke, benar, Pak, benar. Sebelum agama ada, budaya sudah ada. Makanya suatu kali saya menemukan satu tulisan yang begitu indah. Dulu budayamu mengajarkan engkau beragama, tapi sekarang agamamu menggerogoti budayamu. Padahal budaya itu bisa digunakan menjadi sebuah alat untuk kita bisa menyampaikan sesuatu. Kalau Anda pergi ke Jawa, dari mana asalnya? Dari Sumatera. Sumatera, mana? Di Sumatera Utara. Nah, dari Sumatera Utara, Anda ke Jawa pakai dengan budaya Sumatera Utara nggak akan nyambung. Iya, benar. Maka untuk bisa memberitakan Injil di Sunda, ya pakai budaya Sunda dong. Pakai budaya Sunda. Ya. Iya kan? Kalau budaya Sunda contohnya gitu, Anda akan heran karena orang Sunda itu nggak punya pohon mangga, tiap hari punya mangga. Setiap masuk rumah pasti mangga semua gitu. Nah, itu kan budaya itu. Benar. Ya. Nah, itu makanya kalau kita seringkali ke Kristen, apalagi pendeta-pendeta Pantai Kosta, hamba Tuhan. Kenapa orang menghakimi itu bahwa itu mistik? Sebenarnya karena tidak mau belajar. Ya. Kalau kita mau belajar, kita akan mengerti. Satu contoh ketika dalam istilah Jawa, ketika orang melamar itu harus pakai sirih ayu. Sirih ayu itu apa? Ayu itu segar. Ya. Sirih yang segar hijau. Dan pasti ada pertemuan. Nah, garisnya yang bertemu itu pertanda bahwa seorang yang masuk ke dalam sebuah keluarga lamaran, maka tentu ada bertemu dan ada berjodoh. Dan dampaknya adalah kesegaran. Kenapa harus bawa sandal juga? Sandal itu kan beda kiri kanan. Makanya keluarga itu harus harus berbeda sebenarnya, tapi bisa serasi. Nggak pernah ada orang pakai sandal bareng jalannya. Mesti kanan dulu, lalu kiri dulu kan itu. Ya kan begitu. Nah, itu satu keindahan. Ya, banyak orang langsung, oh udah baik. Siapa bilang? Ya. Ada yang justru orang malah sekarang ketika orang bikin tumpeng. Orang bikin tumpeng justru yang dinilai sekarang apa? Hiasannya. Bukan. Tumpeng itu adalah gambaran tentang hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Tumpeng itu berbicara tentang apa? Tentang leadership. Orang tidak bisa sombong jadi pemimpin kalau tidak ada di bawah yang memimpin. Pemimpin satu, yang menopang berapa? Benar. Banyak. Jadi ada filosofinya ya, Pak? Oh iya, makanya yang namanya budaya itu kebanyakan bukan dibuat sebenarnya, tapi harus diperbuat dengan simbol. Itulah, makanya banyak orang nggak langsung menghakimi, itu tidak baik. Padahal ketika kita belajar, dapat hal-hal yang baik bahwa setiap tindakan dari sebuah budaya itu doa. Nah, itu yang harus bisa paham. Tapi kita harus paham ketika orang Kupang, orang Sumba kalau melamar bawa parang. Tapi kalau di Jawa bawa parang kan ngajak perang. Nah, itu yang harus paham. Jadi kita harus mengerti betul. Makanya budaya itu menjadi alat. Nah, saya di Jawa, kalau saya pakai wayang Jawa, wayang kulit, ya saya takut tersinggung dong karena saya satu nggak bisa nariknya. Yang kedua itu takut nggak pakemnya. Makanya saya pakai wayang Sunda. Ketika saya di satu daerah, orang nonton semua. Yang penting adalah bagaimana Injil diberitakan. Saya bukan untuk mengajak mengkristenkan.
DP nilai-nilai kekristenan. Saya tidak menyebutkan ini ayat ini. Ya. Ini enggak. Nah, begitu. Jadi, coba sekarang budaya lokal apa yang tidak bisa kita gunakan untuk apa? Ya, itu. Oke, Bah. Oh, berarti saya sekarang baru mengerti, Bah. Kenapa Abah pakai wayang? Karena Abah memang enggak meniadakan kebudayaan, melainkan menggunakan budaya itu supaya mendukung daripada nilai-nilai kekristenan yang ada. Jadi benar banget yang seperti Abah bilang tadi, bahwa ini bisa kita gunakan sebagai alat loh. Karena kebudayaan ini udah ada sejak dulu, sebelum agama ada. Saya disindir ketika saya wayang di depan wartawan. Gimana itu? Abah, memang Arjuna itu Kristen. Gitu kan? Saya bilang, loh, wayang memang beragama. Wong kayu nggak beragama. Yang beragama kan dalangnya. Ya. Jadi kalau dalangnya Islam ya Islam, kalau dalangnya Hindu ya Hindu. Karena saya dalangnya Kristen, nah wayang ikut Kristen. Ya. Ketika suatu kali lagunya Buta Rahwana, lagunya ada apa di wayang lagu Ojo dibanding-banding kayak itu yang tengah tren itu kan. Nah. Lalu diprotes lagi. Ini kok lagi rohani kok ada lagu Ojo dibanding-banding kayak. Itu kan lagu dunia. Satu, saya masih hidup di dunia. Ya. Saya masih makan makanan dunia. Gitu kan? Masih minum minuman dunia. Makanya ketika kita menggunakan itu permasalahannya apa? Kalau wayang itu rohani semua nggak lucu dong. Rahwana itu lambang dari orang jahat. Masa orang jahat lagunya rohani? Kan nggak lucu. Ya. Kalau orang rohani lagunya rohana kan malah justru hal itu enggak gitu kan. Itu permasalahannya gitu kan. Ya. Nah di situ kita mau belajar bahwa dari situ kita memberikan teladan. Ketika Natal kemarin di TVRI saya ada buta. Butanya itu kok rohani. Saya bilang ini butanya sudah bertobat. Makanya jangan lihat dari sampulnya, dia jelek tapi hatinya baik. Asik. Nah, begitu kan. Makanya saya nggak pernah tersinggung. Daniel kecil, nggak apa-apa. Yang besar harus berterima kasih sama saya. Karena nggak mungkin dibilang besar kalau nggak ada saya yang kecil. Bener. Nggak ada orang yang dibilang ganteng kalau nggak ada yang wanita ganteng. Sekarang nggak memerlukan cowok ganteng. Gimana tuh, Pak? Karena ganteng tidak meneduhkan, genteng yang meneduhkan. Boleh. Bah, boleh lebih lanjut lagi ini berbicara tentang kebudayaan. Tapi kalau misalnya di dalam budaya itu kayak ada satu ritual-ritual nih, Bah. Itu gimana tuh, Bah? Ritual kan urusan dia. Tapi misalnya nih kita posisinya Kristen nih, Bah. Tapi karena kita hidup di dalam budaya, gimana posisi kita dalam hal itu? Sesuatu yang bikin syak jangan dilakukan, kata firman Tuhan. Oke. Tapi ketika kita punya tahu tujuannya, ya suatu kali saya mau mengangkat Karang Taruna menjadi kelompok sadar wisata. Kami GBI hanya punya uang 4 juta. Ya. Tapi bagaimana 4 juta itu bisa bermanfaat? Saya bekerja sama dengan budayawan, bekerja sama dengan paranormal yang ada di situ. Lalu kemudian mereka mengangkat satu budaya lokal tempat di mana pemandian Raden Wijaya. Ya, orang-orang pada protes sama saya, bilang, ayo kita lihat dulu apa yang mau saya kerjakan. Jadi mereka mengerjakan menjadi bagiannya. Tapi ketika saya sambutan, saya ketua GBI. Dan lalu saya katakan dengan uang 4 juta itu menjadi simultan. Ya, akhirnya apa? Dari uang 4 juta mereka bisa mengangkat ekonomi menjadi sekian juta terkumpul. Dan ada penjual, 50 penjual di situ. Kita jangan lihat itu bagian mereka. Urusan kita itu bagaimana mengangkat perekonomian. Ya. Karena firman Tuhan usahakanlah kesejahteraan kota. Ya kan, baru setelah itu lihat kalau satu pedagang membiayai 4 orang, ya, berarti ada 200 orang yang dibiayai hanya dengan 4 juta. Kenapa? Karena kita bersinergi. Ya. Tapi sekarang ayo kita jalan. Ada apa itu? Ingkung. Ingkung itu adalah dari ayam yang utuh. Saya ajarin pendeta-pendeta. Jangan bilang itu sesaji loh. Ingkung itu pelajaran. Ingkung itu apa? Ayam utuh. Apa yang tidak ada dari ingkung? Bulu sama jeroan. Itu barang-barang yang busuk. Ya. Roma 12 ayat yang kedua bilang apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan yang berbahagia, yang berkenan kepada Tuhan. Ingkung itu dari kata menekung. Menekung itu artinya menyembah. Jadi menyembah itu utuh, seutuhnya. Itu pelajaran. Ya. Dulu orang memberi pelajaran dengan proses begitu. Ya. Nah sekarang kita kadang-kadang itu berhala. Tergantung. Ya. Orang HP saja bisa jadi berhala. Ya, benar. Gara-gara pacar aja nggak ibadah kan, berarti jadi berhala pacarnya. Kalau gitu putus aja pacarnya, gitu kan? Ya. Itu kan gitu. Jadi kata jangan bilang berhala. Satu kali ada pendeta di tempat saya, wayang tuh berhala. Saya bilang, Gus, jangan. Lebih keren dia daripada kamu. Lu kenapa? Kamu udah nginjil kemana? Wayang ini sudah kemana-mana saya pakai, ya, gitu kan? Lalu kemudian yang kedua, ketika dia pergi dengan saya, kacamatanya ketinggalan. Ngamuk dia. Kacamata saya nggak ada. Itu berhala.
Lu tapi nggak ada yang jual, kok kamu punya? Ada yang di Kalimantan, berarti ada yang jual. Bilang, itu jadi berhala. Kadang-kadang yang kelihatannya rohani, tapi sebenarnya rohana dia parah. Gitu ya. Makanya balik lagi. saya balik-balikin lagi. Gitu. Balik-balik lagi. Iya, jadi kadang kita belajar dari apa yang ada. Kita belajar kayak nasi kuning. Kenapa disebar nasi kuning? Kuning itu berbicara tentang keemasan. Warna emas itu warna apa sih? Iya kan kata firman Tuhan itu ketika kita itu menyebar kebaikan. Kenapa orang bikin jenang? Jenang kalau ada saji ada jenang. Orang Jawa Damar Jati Subajar menyebutnya jenang itu nemu jenang. Nama baik. Nama baik itu sangat menentukan. Ya. Bukankah itu firman Tuhan? Ya. Nama baik lebih berharga. Ya. Saudara perhatikan kadang-kadang orang nggak ngerti itu berhala. Tapi kita coba dipilah-pilah. Yang berhalanya ya nggak usah. Yang sesajinya ya udah nggak usah kita lakukan. Ya. Kan begitu, itu urusan dia. Gitu. Saya tangkap Pak bahwa kita harus tahu dulu nih tujuannya apa, motivasinya apa, gitu ya Pak ya. Paling tidak seperti itu. Bukan ya motivasi, dan kita harus tahu bahwa budaya itu juga kita bisa menggunakan. Ya. Ini lampu ini kan baik ya, bisa nyala. Lampu bisa nyala kenapa? Karena ada energi. Ya. Energi sampai ke lampu harus ada kabel kan. Ya. Nah budaya ini menjadi kabelnya supaya itu bisa nyala. Benar, jangan kemudian menutup. Anda cinta sama seseorang, tiba-tiba yang Anda cintai nikah, Anda kecewa, iya kan? Kamu tahu nggak setiap hari saja kamu harusnya mencintai, nah nggak pernah ngomong, itu nggak pernah ngomong, Anda gimana mau tahu kan begitu? Ya. Itu. Berarti kalau misalnya budaya-budaya, sebagian budaya ini yang nggak sesuai dengan nilai kekristenan, kita hindari ya Pak ya? Pertanyaannya apakah Yesus nggak menggunakan budaya? Menggunakan, Bah? Iya. Paulus itu keliling Athena untuk menjelaskan Injil lewat apa? Dia lewat budaya mempersembahkan. Di Athena itu jumlah dewanya lebih banyak daripada penduduknya. Karena satu orang bisa berpatung. Dia bingung, kan dia orang pintar. Tapi suatu kali dia keliling di satu tempat ibadah. Dia melihat ada satu mezbah yang berkata, kepada Allah yang tidak kami kenal. Kata Paulus, Allah yang tidak kami kenal itu, kamu kenal itulah yang akan aku jelaskan. Ya. Perhatikan, jadi budaya menjadi alat. Nah itu. Oke, Bah. Berarti kita harus juga nggak boleh menghindari budaya, karena kita juga hidup dalam budaya itu sendiri. Betul. Gitu kan? Jadi kita gunakan itu sebagai satu alat gitu. Supaya menjadi satu hal yang bahkan juga bisa jadi menguatkan iman kita gitu. Pasti. Kalau kita bagaimana kita mau masuk ke, katakanlah ke tempat kita yang ada di Sunda gini, kalau kita nggak menghormati. Ya, menghormati budaya bukan berarti kita harus masuk. Ya, saudara, perhatikan Yesus itu kan menggunakan budaya untuk menolong, mencelikkan mata orang Yahudi. Justru dia ada orang yang lumpuh pada hari Sabat di situ. Orang tahu, pasti Yesus pasti menyembuhkan. Tapi katakan apa? Lebih mudah mana? Lebih baik mana menolong orang yang sakit atau membunuh orang? Berbuat baik atau berbuat jahat? Lebih dorong mana? Tapi aku akan katakan kepadamu, maju, angkat tanganmu, ulurkan tanganmu. Mana orang-orangnya? Kabur. Menurut budaya Yahudi bahwa orang yang ketahuan tertangkap kering, karena berzina kan bukan di kolam berzinahnya, ya. Tertangkap kering gitu ya, bukan tertangkap basah. Tertangkap kering. Ya, tertangkap kering lah dia nggak di kolam. Ya. Menurut budaya Yahudi kan harus dilempar dengan batu. Iya. Ya, tapi Yesus menggunakan itu. Barang siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, silakan melempar dulu. Akhirnya nggak ada. Nggak ada. Budaya digunakan. Bener, Bah. Setuju. Saya baru kepikiran tuh, Bah. Oh, saya nggak dari dulu kenal saya. Bener. Ya. Untung aja saya jadi kenal sama Abah nih. Iya, bener. Dari dulu kamu punya nomor HP saya tapi nggak punya hatiku. Cuman punya nomor WhatsApp tapi tidak punya hati. Aduh. Siapa, thank you. Ini jadi satu hal yang menambah wawasan kita sih tentang konsep budaya ya, Pak ya. Karena juga zaman-zaman sekarang juga banyak orang yang menghindar di dalam budaya itu sendiri. Padahal sebenarnya budaya ini sangat penting juga karena kita hidup di dalamnya. Bahkan budaya ini bisa kita pergunakan untuk menjelaskan iman-iman kekristenan. Betul, nilai-nilai Kristen dimasukkan. Makanya gelar sekolah saya, gelar akademis saya kan MSI. Saya tidak mau yang lain. MSI itu apa, Pak? Magister segala ilmu. Setuju, Pak. Bah, boleh nggak Abah main wayang dulu, demo wayang sebentar aja gitu, Bah. Gimana prakteknya sih, Bah? Mau demo tentang apa? Tentang apa aja, Bah? Bebas. Iya, karena kalau kadang kan
Demo kan kalau sekarang demo banyak tuntutan. Sementara kalau saya demonya cuma menuntut tanggung jawab dari kamu aja ini. Satu tuntutan aja. Ya. Tapi ini bukan wayang, Bah, cuman alat peraganya aja. Kita bayangkan aja, karena kita nggak ada wayang ini, karena ini pertanyaannya yang secara langsung, jadi nggak disiapkan. Contohnya aja bagaimana tuh? Kita gunakan boneka aja. Contohnya cerita apa nih, Pak? Contohnya cerita apa? Aduh, Kakang. Apakah Kakang naksir saya? Hei, kalau kamu mau naksir saya harus ada satu syaratnya. Apa? Kita bikin lomba. Lomba apa, Kakang? Ayo kita lomba mewarnai hati. Jadi sebenarnya dalam cerita wayang kan kita tergantung ceritanya ya. Jadi wayang itu kan punya alur cerita. Ya, contohnya ketika kita cerita, saya ngambil cerita tentang Bambang Tetuka, Gatotkaca lahir ya. Nah kita tidak hanya berbicara tentang pakemnya Gatotkaca dilahirkan, tapi bagaimana nilai-nilai yang dimasukkan di situ bahwa kalau dalam Galatia pasalnya dalam kitab Galatia bahwa waktu itu adalah peperangan kita kan bukan melawan darah dan daging, melawan penguasa. Jadi ada banyak hal yang di situ kita harus punya selengkap senjata Allah gitu ya, dimasukkan. Nah, saya mengambil satu nilai kenapa Gatotkaca itu menjadi cepat dewasa, menjadi kuat. Karena Alkitab bilang dia di bawah candera di muka itu dimasukkan senjata-senjata yang ada. Dan saya bangga terhadap Gatotkaca, mengapa? Dia tidak pernah pakai senjata. Dia selalu ada terhadap dirinya, dan dari dirinya itulah maka kemudian Gatotkaca punya ilmu yang begitu kuat. Dan salah satu yang ada dari Gatotkaca adalah dia kedekatan hati dengan Wisnu, Sang Kresna yang dia punya Aji Sabda Pandulu. Jadi satu contoh adalah ketika wayang Gatotkaca itu dia tidak pernah menolak apapun, dia selalu ngikut. Ketika kita bicara tentang Bima, jadi wayang itu kan punya kalau saya bicara tentang Pendawa 5, Pendawa itu tidak pernah disebut satu. Selalu Pendawa 5. Kalau Kurawa 100 satu-satu. Dan kenapa? Karena Kurawa itu masing dari yang 100 itu egonya tinggi. Nah, kenapa Pendawa itu disebut 5? Dia tidak pernah bisa berdiri tanpa kelimanya. Karena masing-masing tokoh di dalam Pendawa 5 itu adalah dia punya kelebihan tetapi punya banyak kekurangan. Satu contoh Dharma Kusuma, dia orangnya tulus betul, orangnya jujur, orangnya dia tidak pernah bisa marah. Jadi dia sebenarnya bukan seorang leadership yang bagus. Dia tidak bisa menjadi pemimpin karena dia nggak pernah bisa marah, nggak tegas. Maka di sampingnya, di samping Dharma Kusuma, Puntadewa selalu ada Nakula dan Sadewa, seorang ahli obat-obatan, seorang ahli berbicara, strategi, gitu kan. Yang kedua Bima itu tulus. Tetapi Alkitab tidak boleh bilang tulus dulu, cerdik dulu, pasti tulus. Makanya Bima itu, karena ketulusannya itulah yang kemudian dia selalu mau dicelakakan. Tapi karena dia tulus, betul-betul menggenapi firman Tuhan. Lihatlah orang yang tulus, perhatikan orang yang jujur. Pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Bima itu mau dicelakakan seperti apapun, dia hasilnya mendapatkan sebuah kebaikan. Yang kelima adalah Arjuna. Arjuna itu orang yang paling pandai, cerdik. Tapi orang yang paling pandai itu mudah tersesat. Orang yang cerdik itu mudah tersesat, mudah disesatkan. Maka dia di Arjuna, pasti di sekeliling Arjuna, dimanapun Arjuna ada Semar. Semar itu adalah lambang pengayom untuk masyarakat. Itulah makanya ada kebenaran di situ. Arjuna membutuhkan kebenaran, Semar. Nah, itu satu simbol-simbol di dalam pewayangan. Bukan hanya berbicara tentang cara berbicara saja. Masing-masing dalang tentu berbeda cara berbicaranya. Tapi kita harus paham karakter. Yang 100 Kurawa itu tidak bisa bersatu. Karena semua ego. Tapi yang 5 itu sadar bahwa dia tidak mampu, maka dibutuhkan kesatuan. Di atas bersama dengan Dharma Kusuma ada Kresna, Sang Wisnu. Di bawah ada kebenaran dalam wujud Semar yang ngomong. Nah, itu pewayangan. Jadi hidup kita ini sebenarnya juga membutuhkan itu. Kita punya kelemahan tapi bersyukur di dalam Tuhan. Kita punya Roh Kudus yang dwell in, tinggal diam di dalam kehidupan kita. Jadi sebenarnya dari cerita itu ada satu makna yang
Kristen punya. Ada Jadi satu makna yang kuat ya, yang bisa kita teladan. Satu contoh ketika ketika cerita tentang Semar yang dibunuh ya, Semar dulu lakon Semar 4 ke 5 Pancer, Semar dia Bambang Nur Cahya itu kan tentang Semar yang dibunuh akhirnya jadi begitu banyak, tapi sebenarnya Semar juga artinya apa? Kebenaran itu tidak pernah bisa dihancurkan. Ya. Kebenaran itu nggak bisa dihancurkan, dia tetap akan benar. Ya makanya suatu kali jangan pernah berputus asa untuk hidup benar gitu ya, karena itu memang karakter kita. Ya. Itu ya, jadi kita bersyukur bisa begitu. Jadi kalau ada orang bertemu di jalan, pasti ada dua hati yang saling bertemu. Hati-hati di jalan. Aduh, bener banget Bah. Kebenaran itu nggak bisa dimusnahkan. Nah, kan ini wayang nih Bah. Apakah bebas kita menggunakan wayang ini dengan cerita yang bebas gitu? Saya pikir orang tidak akan pernah bisa menggunakan wayang sebelum tahu filosofinya gambaran. Bahwa wayang kan sebuah bayangan. Ya. Itu tadi, ketika Arjuna itu apa, ini apa, gitu kan. Berarti bebas ya Pak ya? Bebas saja, tapi permasalahannya kan apakah kita paham tentang wayang itu sendiri. Ya kan, saya membuat lakon sendiri-sendiri ketika Natal kemarin, saya membuat cerita tentang Natal. Ya dengan wayang juga. Oh berarti bisa ya Pak ya? Saya kira kayak cuman ada satu cerita spesifik aja nih. Kalau yang lain nggak bisa, berarti bisa ya? Itu ceritanya banyak, namanya bayangan kehidupan kan, macam-macam. Filosofinya bayangan kehidupan. Jadi ini sebagai alat peraga aja. Alat peraga. Tapi saya memang tidak suka menggunakan wayang wahyu. Karena wayang wahyu penontonnya akan terbatas. Kenapa itu Pak? Kan wayang wahyu ceritanya namanya Petrus, gitu kan, jadi ada Maria, ada Yusuf, jadi penontonnya kan hanya internal itu. Tapi kalau wayang golek penontonnya semua gitu ya, kita bisa memainkan peran menjadi syiar gitu ya. Di situ dulu Sunan Kalijaga menggunakannya untuk bagaimana orang bisa memahami tentang ajaran Islam gitu ya. Lalu zaman orang Hindu, Jayabaya dulu kan dengan ajaran Hindu gitu kan, nggak ada persoalan sebenarnya, karena wayang itu sebuah tontonan yang mengandung tuntunan. Jadi ada filosofi kehidupan yang bisa diajarkan di situ. Siap. Oke, thank you, Bah. Nah, sekarang Bah, kita masuk ke dalam pertanyaan terakhir. Boleh nggak, Bah? Kalau misalnya Abah sharing, mau bagikan sama kita untuk teman-teman SIS ini, supaya tetap kuat dan tidak menyerah dalam hidup dalam Kristus, Bah. Tips-tips apa aja dari Abah yang boleh Abah kasih? Ada 3 kata yang saya sangat suka di dalam hidup ini. Satu yang yang pernah dilakukan oleh Julius Caesar ya. Julius Caesar pernah ngomong begini, vini vidi vici. Ya karena dia seorang pejuang untuk berperang menaklukkan, maka dia bilang aku datang, aku melihat dan aku menang. Lalu saya juga senang tentang Douglas MacArthur. Ketika tahun 42 dia harus keluar dari Filipina, ketika masuk ke kapal perang dia melihat ke belakang. I shall return. Aku akan kembali. Dan 3,5 tahun kemudian ketika ini Nagasaki, Hiroshima dibom, dia betul-betul kembali ke Filipina. Nah, apa yang saya pedomkan dalam hidup adalah hidup itu dijalani, dinikmati dan syukuri. Karena hidup sebuah perjalanan, bukan sebuah pelarian. Ya kan, hidup dijalani, dinikmati, disyukuri. Tidak dijalani pun kita akan habis waktu itu. Ya kan? Tidak dinikmati kita akan rugi. Sepanjang itu kita sedih, kita kecewa sama orang. Dikecewakan. Orang yang mengecewakan tertawa, tapi kita sedih. Yang rugi kan kita. Maka hidup itu memang dinikmati. Lalu yang kedua, tiga hidup itu disyukuri. Ketika kita bisa mensyukuri, saya pernah judul khotbah The Power of Matur Nuwun. Ada kekuatan di dalam ucapan syukur. Nah, di situ yang membuat kita bisa bahagia ya, bisa menikmati hidup. Nah, itu yang harus dimiliki oleh anak-anak muda sekarang. Mengapa? Karena anak muda sekarang kan generasi Z ini generasi di sisi lain dia pintar, tapi di sisi lain nggak tangguh. Ya, ada persoalan sini kan orang tua, bukan generasi tangguh. Kenapa? Karena generasi sekarang adalah generasi sudah instan semua, gitu ya. Nah itu yang harus tugas siapa ini? Tugas gereja. Ya, tugas gereja, tugas orang tua. Holistik kita punya tanggung jawab untuk membimbing generasi ini menjadi generasi yang tangguh. Karena ketika Tuhan bilang menjelang kedatangan Tuhan bukan masa yang mudah loh, masa yang sukar. Itu yang orang tidak sadar. Ketika orang bilang damai, hati-hati loh. Itu makanya ini yang kadang-kadang gereja nggak ajarkan. Kalau gereja khotbahnya mujizat, berkat, COVID ini membuktikan bahwa ternyata mujizat masih ada dan pemeliharaan Tuhan begitu luar biasa.
Nah, saudara perhatikan, ketika kita khotbahnya mujizat-mujizat, waktu COVID mau dari mana? Gereja besar tidak berlaku. Ya. Gereja tempat saya yang terbuka, Ya. yang tidak pernah bisa ditutup gerejanya, karena nggak ada pintunya kan. Ya, jadi nggak pernah bisa ditutup ya. Maka dibilang ini gereja yang paling sehat. Dulu nggak ada orang mau datang itu. Ya. Tapi sekarang gereja yang paling sehat, kenapa? Sehat udaranya. Karena udaranya nggak tertutup. Iya, jadi perhatikan, mana gedung gereja dulu foto megah? Nggak ada. Ya, makanya ternyata Tuhan mencelikkan dari kebanggaan orang kepada materi, harus kembali bangga kepada Tuhan Sang Pemilik hidup. Ya. Itu yang hebat. Nah, sekarang ayo kembali ke anak muda itu diajarin supaya bahwa Kristen itu adalah sebuah kepastian. Ya. Kristen itu perubahan hidup. Ya. Kristen itu pengalaman hidup. Kristen itu baru buah. Jangan buah dulu. Kami ketika orang datang pelayanan, Mbak, saya melayani. Ikut PA dulu. Aduh, saya udah PA sekian bulan. Nggak usah ikut. PA yang 3 bulan aja nggak mau. Bagaimana mau melayani? Belum ada penundukan diri. Ya. Pindah aja gitu. Ya, saya akan melayani yang mau saya layani saja. Ya. Saudara perhatikan, kenapa banyak orang sekarang tidak kuat di dalam Tuhan, karena sekarang orang di dalam ada semuanya menjadi instan. Dengan adanya online itu bukan salah. Itu betul, tetapi persekutuan itu tetap penting. Sangat penting. Karena kata firman Tuhan, janganlah kamu meninggalkan persekutuan ibadah. Ya. Yang kedua, kalau online itu mau sungguh-sungguh bisa benar-benar ibadah. Bisa sambil ngopi kok online itu. Ya. Bisa sambil masak. Ya kan, jujur saja bisa sambil tiduran. Ya. Bagaimana menikmati hadirat Tuhan. Nah, di situ kita mau belajar bahwa pemahaman pengajaran ini gereja penting. Jangan gereja kurang pengajaran gitu ya. Jadi itu yang harus ada di anak-anak muda. Ya. Tapi bagaimana kita mau mengajar kalau yang di dalam tidak bisa mengajar? Ya. Maka dibutuhkan 5 jawatan itu, tidak boleh ada yang merasa lebih hebat. Lebih hebat. Ya. Wah, terima kasih banyak, Abah. Teman-teman semua, sesi SIC pada saat ini cukup sampai di sini. Jika saya boleh menarik kesimpulan bahwa yang pertama, ketika kita memutuskan untuk hidup sebagai Kristen, itu adalah sebuah keputusan di mana mungkin kita mengalami satu pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan, dan kita merasa yakin bahwa ini adalah satu jawaban yang kita rindukan, atau yang menjadi tanda tanya bagi kita, dan ternyata sudah dapat jawabannya. Dan terus juga tadi yang Abah Daniel sampaikan sendiri, bahwa hidup menjadi seorang Kristen bukan hanya berbicara tentang satu tanda, loh ini loh KTP gua Kristen. Bukan itu, melainkan hidup sebagai Kristen yang menghasilkan buah, menjadi terang dan menjadi terang bagi orang lain. Dan berkaitan tentang budaya yang sedang kita hidupi saat ini dimanapun kita berada, bahwa kita ini nggak terlepas dari yang namanya budaya, melainkan kita itu akan selalu hidup dalam budaya. Lalu bagaimana posisi kita antara budaya dengan kekristenan saat ini? Yaitu kita harus menggunakan budaya supaya berjalan beriringan bersama dengan iman Kristen. Budaya sebagai alat. Sebagai alat. Jangan kita sinkritisme. Kita menolak sinkritisme. Tapi budaya menjadi alat. Ya kan? Jadi kita menjadi jembatan tuh ya lewat budaya. Ya, gitu. Setuju, Pak. Dan yang terakhir tadi dari tips Abah sendiri, bahwa hidup dalam kekristenan kita harus jalani, nikmati, dan syukuri. Terima kasih Sobat SIC, dan disclaimer, pertanyaan ini muncul karena keresahan kita sebagai manusia yang tidak sempurna, dan ini merupakan pandangan dari narasumber, dan kita mungkin ada pandangan yang berbeda. Jadi ini cuma pandangan dari internal, dan teman-teman juga bebas ketika memiliki pandangan yang berbeda pula. Nah, apa yang kami bicarakan ini kiranya juga bisa menjadi sesuatu hal yang menambah wawasan dan menjadi berkat bagi sobat-sobat SIC. Because sharing is caring, dari Sukabumi sampai ke ujung bumi. Kalau berlihat.